Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kita kembali bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan sehingga kita boleh mendapatkan kesempatan berjumpa melalui sehati di dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui sehati di dalam doa ini. Karena itu mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber surga yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia menuntun kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, sehingga sebagai saudara bersaudara di dalam iman, kami boleh kembali bersekutu melalui sehati di dalam doa bersama dengan Jemaat Warakas. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkatilah kami semuanya di dalam kami merenungkan akan kebenaran-kebenaran-Mu ini. Karena kami percaya kebenaran-Mu adalah penuntun yang sejati bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Ampunilah salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa, bermohon dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Beginilah bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibaca tadi dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14, saya memilih satu tema, yaitu rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Jemaat Tuhan, Tuhan selalu merancangkan hal yang baik bagi setiap anak-anaknya. Itu sudah pasti. Rancangan yang baik itu akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, tepat pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, karena Tuhan kita tidak berubah. Hanya saja, jalan untuk mengalami rancangan Tuhan itu tidak akan mulus atau tidak selalu mulus. Selalu ada tantangan untuk melihat sejauh mana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang empunya rancangan damai sejahtera itu. Di dalam pembacaan kita pada malam ini, ayatnya yang ke-10, Tuhan berfirman bahwa apabila genap 70 tahun umat Tuhan berada di Babel, Tuhan baru akan memperhatikan umatnya dan menepati janjinya untuk mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Suka atau tidak suka, itulah waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk dijalani oleh umat. Yang pasti kita percaya bahwa di dalam waktu yang sangat lama itu ada tujuan yang ingin Tuhan capai, yaitu memproses umatnya untuk kembali setia kepada Tuhan. Kita ingat bahwa peristiwa 70 tahun menjadi tawanan di Babel terjadi karena umat Tuhan tidak setia, tidak dengar-dengaran, tidak patuh kepada Tuhan. Melalui pengalaman umat Tuhan di Babel ini, kita kembali diingatkan bahwa mari kita mengevaluasi kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai ada bentuk ketidaktaatan yang sedang berproses di dalam diri kita. Ingat, 70 tahun bukan waktu yang sebentar bagi umat Tuhan di Israel dan di Yehuda untuk kembali mengalami pemulihan. Ya, kalau Tuhan masih beri umur panjang, pada 70 tahun ke depan hanya akan dialami oleh orang-orang yang masih berusia 1-10 tahun. Selebihnya generasi yang muda dan apalagi yang tua, ya hidupnya akan selesai. Karena itu, bila masih ada cara-cara hidup yang tidak benar yang selama ini masih ada dalam diri kita, mari kita bertobat dan minta Tuhan memulihkan kehidupan rohani kita. Yang kedua, mungkin di zaman sekarang ini, pembuangan bukan lagi proses yang akan Tuhan ganjarkan bagi yang mau terus berada di dalam ketidaktaatan.
Sehingga jangan pernah berkata bahwa pembuangan itu kan terjadi pada zaman umat Israel. Kalau pada zaman sekarang, kita Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Ingatlah bahwa ada 1000 macam cara yang Tuhan akan gunakan untuk memberikan kita pengajaran-pengajarannya, atau mengingatkan kita bahwa kita sudah melupakan Tuhan. Sehingga dengan cara-cara itu kita akan kembali memiliki rasa takut pada Tuhan. Jangan sampai kita akan menyesal sesudah mengalami ganjaran-ganjaran dari Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mengalami ganjaran baru menyesal. Yang berikutnya, ayat yang ke-11. Kita memperhatikan ayatnya yang ke-11. Di situ Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di masa yang cukup panjang 70 tahun, dapatkah lagi umat berharap tentang rancangan damai sejahtera? Yang muda dan yang tua mungkin akan mengatakan, di mana lagi sejahtera bagiku? 70 tahun, apa aku masih hidup? Mungkin aku sudah sangat tua dan mungkin aku sudah tidak punya usia lagi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rancangan damai sejahtera di sini tentu saja bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang bisa dilihat dan dihitung oleh mata, seperti peningkatan ekonomi, umur panjang, bebas dari tekanan dan juga pergumulan. Tetapi damai sejahtera di sini adalah bagaimana memaknai hidup yang Tuhan masih karuniakan seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Walaupun usia tidak sampai lagi kepada 80 tahun, 90 tahun atau 100 tahun. Karena 70 tahun adalah waktu yang cukup panjang pada waktu itu, yang akan dilalui oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi ketika mereka dapat memaknai hari-hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan, disitulah mereka akan mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu hanya bisa hadir dan dirasakan ketika hidup kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa umat yang mau taat, Tuhan akan mendengarkan seruannya. Ketika ia mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan atau memperlihatkan dirinya dalam hidup mereka. Dan Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera Tuhan akan kita rasakan ketika kita mau senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika hidup menjadi berarti bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena semua itu membawa kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Mari kita hidup taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman-Nya. Kita mengangkat pujian lagu Dengan Sayapmu.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Kembali lagi dengan rasa syukur kami menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan saudara-saudara seiman. Di dalamnya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami boleh mengalami tuntunan yang sejati melalui firman Tuhan. Berkatilah semua kegiatan rohani kami pada malam hari ini melalui pujian dan firman Tuhan, sehingga boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih firman Tuhan boleh menguatkan dan menyegarkan kami kembali untuk mengevaluasi kehidupan kami, bahwa kami harus selalu hidup taat kepada Tuhan. Kami tidak boleh hidup menurut keinginan kami sendiri, karena nanti kami akan mengalami hal yang merugikan kehidupan kami, bahkan kehidupan keluarga ataupun juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih juga Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, dan melalui firman Tuhan kami sudah diberikan penjelasan bahwa rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan damai sejahtera yang melingkupi seluruh kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan di mana kami senantiasa setia untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga di dalamnya kami merasakan sebuah sukacita yang luar biasa, kekuatan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kami terus berdoa, baik yang ada di kampung halaman atau dimanapun juga. Keluarga-keluarga kami berseru kepadamu, mohon jamahan-Mu Tuhan, mengaruniakan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka.
Berkatilah dokter dan perawat yang berjuang untuk merawat dengan penuh kasih. Jamahlah mereka supaya mereka juga selalu sehat dan diberikan pengetahuan hikmat untuk menganalisa dan memberikan obat-obatan yang dapat memulihkan untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan ataupun juga yang ada di mana saja, yang mencari pekerjaan, yang berjuang untuk hidup. Tuhan memberkati supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sudah mulai akan sekolah. Saat ini masih dalam penataan ataupun peraturan pemerintah untuk belajar secara virtual. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, setiap orang tua yang memberikan pendampingan, guru yang dengan setia mengajar melalui teknologi. Tuhan memberikan kemampuan agar semua boleh berproses dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga gereja Tuhan yang ada di Warakas di dalam semua pelayanan, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan secara khusus multimedia, Tuhan selalu memberkati sehingga pelayanan daripada saudara-saudara kami, anak-anak muda kami ini senantiasa boleh dilayankan dengan penuh sukacita dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan di Warakas maupun di mana saja. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan melindungi dan menyertai sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di Warakas, dan juga yang ada di mana saja, demikianlah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa ibadah kita boleh membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa dalam sehati di dalam doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat malam.